Camat Galang, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Kasih PMD Kecamatan Galang. Mohon maaf kami sebutkan namanya, Ibu Herdawati Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ginunggung, Ibu Sekretaris Desa Ginunggung, beserta seluruh aparat desa yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Ginunggung, beserta seluruh anggotanya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Ginunggung, yang kami hormati Bapak Babin Pokpar, yang kami hormati Ibu Pendamping Tenaga Ahli Kabupaten Teknologi Tepat Guna, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, yang kami hormati Ibu Pendamping Lokal Desa Ginunggung, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ginunggung, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dusun yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Desa Ginunggung, yang kami hormati kader Posyandu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Ibu Ketua BUMDes Desa Ginunggung, yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Ginunggung, yang kami hormati tokoh pemuda Desa Ginunggung, yang kami hormati tokoh agama Desa Ginunggung, yang kami hormati tokoh perempuan Desa Ginunggung, yang kami hormati ibu-ibu kader kesehatan, yang kami hormati ketua atau perwakilan kelompok nelayan, kelompok pertanian, tokoh pendidik, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkat rahmat dan karunia-Mu, kami berkumpul hari ini dalam rangka musyawarah rencana kerja pemerintah Desa Ginunggung tahun 2021-2022. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikan kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian pembangunan wilayah kami. Bukakan cakrawala pikiran kami agar bersinergi positif dalam percepatan pembangunan guna penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat kami. Allahumma ya Allah yang Maha Mengatur, wujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur, bahagia lahir dan batin dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahumma ya Allah ya Alim, kami sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Beri kami hikmah dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan. Beri kami makmunah agar kehidupan kami penuh berkah, tumbuh suburkan kepada hati kami sifat amanah, agar kehidupan kami terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada perpecahan dan kehancuran. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa guru-guru kami, serta dosa umat Islam, serta dosa kedua orang tua kami. Kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi pembacaan doa
yang telah dipimpin oleh Bapak Muhammad Farhan. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gedunggung beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Yang kami hormati Bapak Babin Kantimas, serta yang kami hormati Bapak Babin Pakmar. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Desa Gedunggung, serta yang kami hormati Ibu TA Kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta kader kesehatan yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta hadirin peserta rapat LKP yang hadir pada hari ini. Yang rencana pembangunan untuk Desa Gedunggung untuk tahun 2022. Tentu sebelum kita melaksanakan kegiatan LKP ini, tentu sebelumnya sudah ada musdus yang telah dilaksanakan di dusun-dusun untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan untuk tahun 2022 nanti. Yang pada saat ini juga kita masih dalam COVID-19 dan kita tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa sehat walafiat. Untuk itu dalam kegiatan rencana pembangunan ini kita tetap juga mengingatkan juga, karena dalam tahun lalu juga kita dalam suasana COVID juga, sehingga mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda yang sudah mungkin direncanakan tidak bisa dilaksanakan tahun yang ini karena dengan adanya kegiatan COVID. Jadi kemungkinan juga itu kegiatan yang tertunda itu kalau boleh memang itu keadaan mendesak sudah dimusyawarahkan, itu bisa kita bisa dimusyawarahkan, bisa dimasukkan lagi dalam LKP untuk tahun 2022. Jadi selain itu kami juga menyampaikan, karena ini kami dari kecamatan, karena sekarang kita sudah memasuki bulan September ya, sudah bulan September. Untuk kegiatan pemerintah untuk tahun 2022 ini sesuai dengan Permen Desa yaitu nomor 22 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 itu tetap pelaksanaan pembangunan desa itu pemerintah memperhatikan juga untuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, dan tetap juga diprioritaskan masalah penanganan COVID. Jadi kemungkinan besar untuk tahun 2022 itu mungkin kegiatan untuk penanganan COVID masih tetap ada, atau BLT-nya mungkin masih tetap ada. Jadi kami mau menyampaikan saja dari kecamatan, dalam musyawarah nanti sebentar itu, marilah kita bermusyawarah dengan baik, dengan kepala dingin, apa saja yang kita masukkan, yang memang mendesak yang harus dilaksanakan. Jangan kita memaksakan kehendaknya kita, harus ini dimasuk, harus ini. Jadi kita bermusyawarah dengan agar pembangunan di desa kita tetap berjalan dengan semestinya. Desa Gedunggung untuk tahun 2022 pada hari ini, hari Senin tanggal 20 November 2022 ya, 20 September 2022 kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Helnawati yang mewakili Bapak Camat Galang. Selanjutnya oleh Bapak Ketua BPD Desa Gedunggung. Kami sebutkan namanya kepada Bapak Arsyad Latuti. Kami persilahkan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara
saudari, sempat seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita hadir di sini guna menghadiri kegiatan musyawarah desa terkait rancangan rencana kerja pemerintah desa Ginunggung tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, RKPD Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun, yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa. Rancangan RKPD Desa ini disusun berdasarkan RKPJM Desa yang merupakan tindak nyata dari visi dan misi Bapak Kepala Desa Ginunggung setelah dilakukan pencermatan terhadap RPJM Desa. Selanjutnya kemarin pada tanggal 8 Juli sampai tanggal 2 Agustus telah dilaksanakan musyawarah dusun selama 6 hari berturut-turut untuk menggali gagasan masyarakat. Beberapa usulan masyarakat yang menjadi prioritas usulan untuk RKPD. Izinkan kami atas nama pemerintah Desa Ginunggung pada hari ini menyampaikan kegiatan rancangan kerja pemerintah Desa Ginunggung tahun 2022 dengan tema Gerbang Daya Sosial Sejahtera Kerja Bersama, wujudkan Desa Ginunggung desa inklusif, ekonomi tumbuh merata. Rencana kerja Desa 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa. Maksud penyusunan RKPD tahun 2022 adalah 1. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022, memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang sekaligus penjabaran arah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa dalam mewujudkan visi dan misi kepala desa. Menyediakan tolak ukur sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa, memberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa, serta menampung aspirasi sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan mendesak di desa. Tujuan penyusunan RKPD adalah RKPD sebagai dokumen tertulis rencana pemerintah tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai potensi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang lain yang dioptimalkan dari tingkat dusun. Menetapkan konsep tahapan pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan Sustainable Development Goal atau yang dikenal dengan SDGs desa. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkelanjutan dengan berkekuatan hukum yang tetap sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di desa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, visi dan misi Kepala Desa Ginunggung sebagai dokumen rencana penjabaran dari dokumen RPJM Des, maka seluruh rencana program kegiatan pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah desa secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan, harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi Kepala Desa. Rencana kerja visi Kepala Desa Ginunggung sebagai dalam periode ketiga tahun 2019 masa bakti sampai 2025 adalah gerbang daya sosial sejahtera kerja bersama. Bahwa dengan otonomi dusun dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perangkat dusun dan kelembagaan menuju kemandirian dusun dalam menggali potensi sumber daya desa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam visi terwujudnya otonomi dusun desentralis demi pelayanan masyarakat di tingkat dusun dalam menggali sumber potensi gagasan dan kemandirian masyarakat dusun desa dengan melalui gerbang daya sosial sejahtera kerja bersama
melalui ekonomi kerakyatan, kearifan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam meraih visi Desa Ginunggung seperti yang sudah dijabarkan di atas: 1. Memperkuat restorasi sosial budaya masyarakat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk sosial yang berbangsa, bernegara, beragama untuk sejahtera kerja bersama melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, melalui pemberdayaan dusun atau otonomi dusun yang berkelanjutan. Mewujudkan dan menyempurnakan program kerja Gerbang Raja, gerakan membangun rakyat sejahtera pada periode kedua pemerintahan Kepala Desa Ginunggung. Dasar pemberian bantuan stimulan yaitu kebutuhan dasar, bedah rumah, serta pelayanan kesehatan. Ketiga, mewujudkan Desa Ginunggung berdaya saing melalui peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, serta peningkatan hidup masyarakat yang sehat jasmani, rohani, lahir dan batin dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun daya sosial sejahtera kerja bersama. RKPD hari ini adalah merupakan penjabaran dari hasil yang telah diawali dari rembuk dusun yang dimulai semenjak tanggal 28 Juli sampai dengan 2 Agustus yang dilaksanakan di 6 dusun. Evaluasi dan penyelenggaraan pembangunan RKP tahun sebelumnya atau di tahun 2021 sesuai dengan hasil kajian monitoring, temuan-temuan di lapangan dari hasil kinerja evaluasi pelaksanaan RKP tahun yang lalu di tahun 2021 yang telah diinventarisir dengan persoalan-persoalan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, bahkan perlu kembali kiranya dituangkan kembali dalam RKP tahun 2022. Penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di antaranya anggaran pendapatan dan belanja desa masih terbatas, hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari alokasi dana desa atau DD dan bersumber dari alokasi anggaran dana desa atau ADD. Sumber-sumber pendapatan desa sampai hari ini belum tergali dengan maksimal seperti harapan kita semua. Kedua, kondisi sumber daya manusia khususnya pendidikan yang dibiayai oleh desa dalam pendidikan usia dini, PAUD, dan taman-taman pendidikan Al-Quran belum maksimal seperti apa yang diharapkan kita semua. Ketiga, kegiatan pembangunan infrastruktur lebih cenderung terhadap penanganan kegiatan ekonomi di desa sehingga usulan-usulan masyarakat terhadap infrastruktur pembangunan sebelumnya belum terrealisasi secara baik yang diakibatkan adanya refocusing anggaran terhadap perubahan dana desa yang difokuskan terhadap penanganan COVID-19 serta bantuan tunai langsung desa pada karya tunai di setiap desa khususnya di Desa Ginunggung. Keempat, kondisi kesehatan di desa terutama pembangunan posyandu telah direncanakan di tahun 2021 hari ini belum terrealisasi karena adanya kekurangan anggaran yang dilakukan perubahan karena penganggaran dana COVID-19. Kelima, pembangunan 1000 hari kehidupan atau sauna atau uap Serewangi yang diprioritaskan pada tahun 2021 belum bisa direalisasikan diakibat masih banyaknya kegiatan yang diprioritas utamanya hingga perlu dimasukkan kembali untuk tahun 2022. Penyelenggaraan terkait sistem informasi desa belum berjalan secara maksimal. Ketujuh, dukungan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH, penggantian atap rumah sampai dengan hari ini belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang cenderung menurun, terutama hambatan dalam rangka meningkatkan semangat gotong royong di mana setiap Jumat bersih dalam menggalakkan K3 hari ini sangat signifikan bahkan sangat menurun dari animo kebiasaan masyarakat untuk bergotong royong melaksanakan Jumat bersih sesuai dengan visi misi Bapak Bupati kita bergotong royong. Ke-11, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintahan desa BPD masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diberdayakan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, penyelenggaraan pemerintahan untuk tunjangan dan operasional pemerintah maksimal 30%, di mana di tahun 2021 direncanakan 486.701.200 rupiah. Bidang pembangunan desa yaitu direncanakan pada tahun 2021 sebesar
Rp504.850.000. Bidang kemasyarakatan direncanakan untuk bidang 3 sebesar Rp88.946.360. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat direncanakan sebesar Rp152 juta. Kemudian untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp15.668.600 dan bidang perdagangan perindustrian sebesar Rp42.111.000. Sementara untuk bidang 4 yaitu penanggulangan bencana dan keadaan darurat lainnya sebesar Rp140.400.000, sehingga total anggaran yang terserap di tahun 2021 direncanakan Rp1.978.100. Memaparkan profil Dusun Kota Lama. Yang pertama, luas wilayah Dusun Kota Lama berjumlah 153 hektar, jumlah penduduk 553 jiwa, terbagi laki-laki 282 jiwa, perempuan 271 jiwa. Jumlah kepala keluarga 130 kakak, laki-laki 105 kakak, perempuan 26 kakak. Jumlah balita 57 jiwa, laki-laki 30 jiwa, perempuan 27 jiwa. Jumlah lansia 14 jiwa, anak putus sekolah 9 jiwa, penyandang disabilitas 6 jiwa, masyarakat miskin 4 orang, masyarakat hampir miskin 23 orang. Masyarakat penerima bantuan, penerima PKH 14 kepala keluarga, penerima BPNT 31 kepala keluarga, penerima BLT Desa 8 kepala keluarga, penerima BST 18 kepala keluarga, pelaku usaha UMKM 26 jiwa. Berdasarkan mata pencarian, petani 32 kakak, peternak 13 kakak, pedagang 12 jiwa, pengrajin 1 jiwa, PNS 8 jiwa, TNI Polri 1 jiwa, perangkat desa 4 jiwa. Mohon maaf, pengepul anak padi atau yang sering dikenal dengan petani cokong sebanyak 15 jiwa. Selanjutnya daftar usulan musyawarah Dusun Kota Lama tahun 2021 yang menjadi skala prioritas. Yang pertama, pembuatan serambi masjid dan tempat wudhu, pengaspalan ruas jalan Dusun Kota Lama, peningkatan rumah tidak layak huni. Selanjutnya adapun program yang akan kami bentuk yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yaitu peningkatan taraf perekonomian masyarakat khususnya untuk kaum perempuan, yaitu kelompok pembuat keripik sukun. Yang kedua, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, peningkatan hasil tanaman pangan khususnya para petani sawah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang Kepala Dusun Beringin, Bapak Burhan Behato, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mengurangi rasa hormat, yang saya hormati seluruh undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Baiklah, saya bacakan untuk profil Dusun Beringin, yang mana jumlah kepala keluarga Dusun Beringin yaitu ada 64 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga laki-laki 57 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga perempuan 7 kepala keluarga. Jumlah masyarakat Dusun Beringin yaitu untuk keseluruhan 231 jiwa. Jumlah laki-laki 114 jiwa. Jumlah perempuan 117 jiwa. Untuk luas keseluruhan wilayah Dusun Beringin yaitu ada 48 hektar. Untuk jumlah lansia yang ada di Dusun Beringin 15 jiwa. Anak terlantar atau putus sekolah ada 3 orang. Masyarakat miskin ada 15 kepala keluarga. Masyarakat usia produktif 8 jiwa. Penerima PKH ada 5 orang. Untuk penerima BPNT 21 orang. Penerima BLT Desa
yaitu ada 13 orang. Penerima BST ada 5 orang. Petani yang ada di Dusun Beringin ada 7 orang. Peternak 2 orang. Pedagang ada 14 orang. Untuk tukang kayu atau batu ada 9 orang. Tukang cokong padi ada 7 orang. Nelayan ada 3 orang. Untuk pelaku usaha UMKM ada 15 orang. Untuk pengusulan bedah rumah tahun 2021 ada 7 orang. PNS ada 14 orang. Polri 1 orang. Adapun daftar usulan musyawarah dusun Beringin tahun 2021 yang belum sempat terrealisasi, yaitu peningkatan rumah tidak layak huni, pengadaan alat perbengkelan, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembangunan drainase, dan pengadaan bibit drafting mangga. Untuk program kami Dusun Beringin tahun 2023, yaitu pembentukan kelompok pemanfaatan lahan yang tidur, terus pembentukan kelompok perbengkelan yang diperuntukkan untuk para pemuda yang ada di Dusun Beringin. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Kepala Dusun Barwaboki, Ibu Vivi Andriani, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Luas sawah 110 hektar, kebun 3,36 hektar, pemukiman 2,4 hektar. Adapun jumlah kakak 179, yang memiliki kakak 177, yang tidak memiliki kakak 2. Jumlah jiwa laki-laki 325 orang, jumlah jiwa perempuan 310 orang. Jumlah kakak perempuan 29 kakak, jumlah kakak laki-laki 149 kakak. Jumlah lansia 34 orang, anak nakal dan miras 8 orang. Pengangguran tidak ada. Anak terlantar atau putus sekolah 4 orang, penderita cacat atau disabilitas 2 orang, masyarakat miskin 29 orang, masyarakat produktif 33 orang. Bidang kesejahteraan sosial, penerima PK aktif 29 orang, tidak aktif 12 orang, penerima rasra aktif 43 orang, tidak aktif 24 orang, penerima BLT 13 orang, PKTD 32 orang, penerima BST 3 orang, mata pencaharian, buruh tani 9 orang, petani 25 orang, peternak 4 orang, pedagang 8 orang, tukang 17 orang, penjahit 3 orang, PNS 18 orang, pensiunan 3 orang, TNI 1 orang, perangkat desa 6 orang, pengrajin tidak ada, industri kecil 1 orang, buruh industri tidak ada, karyawan swasta 7 orang, agama 100% muslim, UMKM 34 orang. Usulan yang belum terrealisasi tahun anggaran 2001, pembangunan musola Banwaboki, pengerukan atau penembokan Sungai Kekot, Sungai Banwaboki, pembangunan lanjutan jalan rapat beton, pembangunan gedung olahraga atau sanggar seni, pembangunan gedung serbaguna, bantuan usaha mikro kecil menengah, pengadaan alat pengolah sampah. Usulan tahun 2023, pengadaan sarana dan prasarana air bersih. Kedua, pembuatan tempat penampung sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Kepala Dusun Kekot, Ibu Haslinda, dengan hormat kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Profil Dusun Kekot, luas wilayah Dusun Kekot 40 hektar yang terdiri dari sawah luasnya 3,24 hektar, perkebunan luasnya 11 hektar, perumahan luasnya 19,55 hektar, tambak luasnya 2,31 hektar, lahan bakau luasnya 3,9 hektar. Jumlah penduduk Dusun Kekot 374 jiwa, laki-laki 182 jiwa, perempuan 192 jiwa. Jumlah kepala keluarga Dusun Kekot 103 kepala keluarga, yang memiliki kartu keluarga 102 kepala keluarga, dan yang tidak memiliki 1 kepala keluarga. Jumlah penduduk sementara 7 kepala keluarga, laki-laki 14 jiwa, perempuan 13 jiwa, jumlah total 27 jiwa. Jumlah PNS yang ada di Dusun Kekot berjumlah 49 jiwa, asisten rumah tangga 9 jiwa, honorer 17 jiwa, pembuat gula merah 1 jiwa, mebel atau pembuat lemari 1 jiwa, tukang ojek 1 jiwa, pegawai swasta 8 jiwa, yang kerja serabutan 15 jiwa, TNI dan Polri 3 jiwa, lansia 23 jiwa, nelayan, petani dan pekebun 11 jiwa, janda 14 jiwa, pensiunan 15 jiwa, penjahit dan penjual ikan 4 jiwa, pedagang atau kios warung kecil 9 jiwa, pedagang kios campuran dan pangkalan LPG 11 jiwa, duda yang ada di Dusun Kekot 3 jiwa, anak putus sekolah dan pengangguran 8 jiwa. Jumlah penerima PKH 17 kepala keluarga, jumlah penerima Rastra 22 kepala keluarga, jumlah penerima BLT Desa 2 kepala keluarga, jumlah penerima program padat karya tunai 21 kepala keluarga, jumlah penerima BST 3 kepala keluarga. Hidup duda. Agama yang dianut di Dusun Kekot, Islam 369 jiwa, Kristen 5 jiwa. Dasawisma Dusun Kekot 9 dasawisma. Adapun program Dusun Kekot tahun 2023, yaitu yang pertama pembuatan drainase atas spal masjid, yang kedua pengerukan dan penembokan Sungai Kekot, yang ketiga peningkatan rumah tidak layak huni, yang keempat pengadaan mesin katinting dan perahu, yang kelima pengadaan alat pembuatan keripik, kue-kue kering dan kacang-kacangan, selanjutnya pengadaan taplak meja, kursi dan tenda, pengadaan Al-Quran dan buku-buku Islami, pengadaan bibit tanaman hias, pengadaan mesin perontok jagung, pengadaan multivator, dan pengadaan mesin pangkas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Bapak Kepala Dusun Blokus kepada Bapak Hendra, dengan hormat kami persilahkan. Kan kita di belakang. Dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya membacakan profil Dusun Blokus. Luas Dusun Blokus 107 hektar. Jumlah kepala keluarga 85 jiwa. Kepala keluarga laki-laki 73 jiwa. Kepala keluarga perempuan 12 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 150 jiwa. Jumlah penduduk perempuan 136 jiwa. Jumlah balita 10 jiwa, jumlah lansia 27 jiwa, anak nakal dan miras 4 jiwa, anak terlantar, putus sekolah 3 jiwa, penderita cacat, disabilitas 2 jiwa, penyakit kronis 2 jiwa, masyarakat miskin 2 jiwa, masyarakat hampir miskin 8 jiwa, penerima PKH Dusun Blokus 8, BPNT 18 jiwa, penerima BLT Desa 13 jiwa, penerima BST 7 jiwa, pelaku usaha UMKM 8 jiwa. Berdasarkan mata pencarian, petani 20 jiwa, peternak 4 jiwa, pedagang 16 jiwa, tukang kayu atau tukang batu 5 jiwa, pekerja serabutan 6 jiwa, pengrajin 1 jiwa, PNS 15 jiwa, TNI Polri 2 jiwa, pensiunan 2 jiwa, perangkat desa 2 jiwa, potensi Cokto 3 jiwa. Selain yang belum terrealisasi tahun 2021, yaitu pengaspalan ruas jalan Dusun Blokus, pembuatan gorong-gorong,
peningkatan rumah tidak layak huni, bantuan alat penyandang disabilitas, pembangunan sarana tani, pengadaan alat pertukangan, pengadaan alat perbengkelan, pengadaan alat musik tradisional. Adapun untuk usulan tahun 2023 yaitu home industri untuk ibu rumah tangga, pengadaan alat pengolah tepung beras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Kepala Dusun Kota Nibangun. Dengan hormat Bapak Usman Padung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saudara. Yaitu kondisi sosial budaya dusun pesisir Kota Nibangun. Jumlah kepala keluarga yaitu 33 orang, laki-laki 66 orang, perempuan 70 orang, jumlah 136 orang. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS 4 orang, anak nakal tidak ada, kekerasan terhadap perempuan juga tidak ada, pengangguran tidak ada, anak terlantar atau putus sekolah tidak ada, penderita cacat atau disabilitas tidak ada. Kemudian masyarakat miskin 27 kepala keluarga, masyarakat hampir miskin tidak ada, masyarakat produktif 29 orang. Kemudian masyarakat penerima keluarga harapan atau PKH 7 orang, masyarakat penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT 9 orang, masyarakat penerima bantuan langsung tunai 3 orang. Kemudian jumlah masyarakat penerima bantuan langsung tunai UMKM usaha kecil 6 orang. Lanjut, masyarakat beda rumah 5 orang. Jumlah masyarakat bantuan sosial tunai kantor pos 1 orang. Kemudian masyarakat nelayan 3 orang, petani 4 orang, peternak 7 orang. Pedagang UMKM pelaku usaha 8 orang. Kemudian masyarakat di bidang pertukangan 5 orang, penjahit tidak ada, PNS tidak ada, pensiunan juga tidak ada. Perangkat desa 3 orang, pengrajin 1 orang, di bidang industri kecil 2 orang, kemudian di bidang potensi cokong atau pengambilan anak padi 3 orang. Agama yang dianut dusun Kota Nibangun 100% Islam. Kemudian ada pun usulan yang belum direalisasi 2021, yaitu pertama pembuatan serambi masjid dan rehab WC masjid. Yang kedua pembangunan abrasi pantai. Lanjut, usulan program kami pada tahun 2023. Yang pertama, home industri atau kelompok kerupuk rumput laut. Yang kedua, mesin pembuatan air minum mineral kemasan gelas yang mana sumber airnya yang mempunyai kedalaman kurang lebih 100 meter atau sumur bor bantuan dari kementerian. Yang ketiga, kami juga punya potensi kelautan yang bisa kami manfaatkan berupa pengembangan kelompok rumput laut atau budidaya rumput laut, pembuatan kelompok kerompong atau bele, pembuatan kelompok keramba ikan. Demikian paparan dusun kami Pak, dusun pesisir Kota Nibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Dusun. Kepada Bapak Ibu masing-masing Kepala Dusun kami ucapkan banyak terima kasih.